Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari chapter 10 mengenai perolehan dan pelepasan aset tetap. Jadi, aset tetap ini biasanya contohnya tanah, kemudian struktur bangunan, misalnya kantor, pabrik, gudang, dan peralatan. Itu ada mesin, furniture, dan alat. Aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk disewakan kepada orang lain, atau untuk tujuan administratif. Aset-aset tersebut diharapkan dapat digunakan selama lebih dari satu periode. Jadi karakteristik utama dari aset tetap yang pertama yaitu aset-aset tersebut diperoleh untuk digunakan dalam operasi dan tidak untuk dijual kembali. Gitu. Yang kedua, aset tersebut bersifat jangka panjang dan biasanya disusutkan. Yang ketiga, aset tersebut memiliki substansi fisik, jadi ada bentuknya, berada gitu kalau aset tetap itu. Kemudian ada perolehan aset tetap. Jadi sebagian besar perusahaan menggunakan biaya historis sebagai dasar untuk menilai aset tetap. Biaya historis mengukur harga kas atau setara kas yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dan membawanya ke lokasi dan mempersiapkan kondisi yang diperlukan untuk digunakan. Kemudian secara umum biayanya tersebut termasuk biaya yang ada dalam unsur aset tetap. Pertama, harga pembelian termasuk biaya impor, pajak pembelian non-refundable, diskon perdagangan, dan juga rabat. Misalnya, British Airways menunjukkan bahwa pesawat mereka dinyatakan pada nilai wajar dengan pertimbangan setelah saling hapus dengan kredit manufaktur. Yang kedua, ada biaya yang timbul untuk membawa aset ke lokasi dan mempersiapkan kondisi yang diperlukan untuk menggunakan dengan cara yang dimaksudkan oleh perusahaan. Seperti itu. Kemudian ada biaya perolehan tanah. Jadi, semua pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh tanah dan mempersiapkannya untuk penggunaan dianggap sebagai biaya dari perolehan tanah. Di sini biaya perolehan tanah biasanya mencakup harga pembelian, biaya legal, jadi surat-surat seperti itu. Kemudian biaya yang dikeluarkan dalam mengolah tanah sehingga kondisinya siap untuk digunakan. Biasanya ada perataan atau pengisian, pembuangan, dan pembersihan. Kemudian yang keempat, hak gadai, hipotek, atau kasus sitaan atas properti. Dan yang kelima, peningkatan lahan tambahan yang memiliki umur manfaat tak terbatas. Kemudian ada yang namanya biaya perolehan bangunan. Di sini, biaya perolehan bangunan meliputi bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead yang muncul selama konstruksi. Kemudian ada juga biaya jasa profesional dan izin bangunan. Umumnya perusahaan menyewa perusahaan lain untuk membangun bangunan mereka. Jadi perusahaan memasukkan semua biaya perolehan yang dikeluarkan mulai dari penggalian sampai juga penyelesaian sebagai bagian dari biaya perolehan bangunan. Kemudian ada biaya perolehan peralatan. Jadi peralatan dalam akuntansi termasuk peralatan transportasi, peralatan kantor, mesin, perabot, dan juga perlengkapan. Peralatan pabrik dan aset tetap sejenis. Biaya perolehan aset meliputi harga pembelian, kemudian harga pengiriman, biaya pengiriman dan penanganan yang terjadi, asuransi atas peralatan saat pengiriman, biaya fondasi khusus jika diperlukan, biaya perakitan dan pemasangan, serta biaya pengujian peralatan. Kemudian ada aset dibangun sendiri. Jadi
Perusahaan bisa aja ngebangun asetnya sendiri tanpa menggunakan vendor seperti itu. Kalau misalnya dibangun sendiri, cost-nya itu termasuk dari bahan baku dan juga tenaga kerja langsung. Kemudian perusahaan dapat menangani overhead dengan dua cara. Yang pertama, tidak boleh menetapkan overhead tetap ke biaya perolehan aset tetap yang dibangun. Kemudian menetapkan seluruh dari overhead ke proses konstruksi. Jadi selain itu ada namanya biaya bunga selama konstruksi. Jadi akuntansi yang tepat atas biaya bunga telah lama menjadi kontroversi. Jadi di sini ada 3 pendekatan yang telah diusulkan untuk mencatat bunga yang dikenakan dalam pembiayaan pembangunan aset tetap. Yang pertama, tidak mengapitalisasi biaya bunga selama konstruksi. Kemudian memasukkan dalam konstruksi dengan semua biaya atas dana yang digunakan, baik dapat diidentifikasi maupun tidak diidentifikasi. Kemudian yang ketiga, kapitalisasi hanya biaya bunga yang terjadi selama konstruksi. Jadi untuk menerapkan konsep bunga yang dapat dihindari, perusahaan menentukan jumlah potensi bunga yang mungkin dikapitalisasi selama periode akuntansi dengan cara mengalihkan suku bunga yang sesuai dengan akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang. Jadi akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang ini untuk menghitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang, perusahaan membobotkan pengeluaran konstruksi dengan jumlah waktu sebagian dari 1 tahun atau periode akuntansi yang dikenakan biaya bunga atas pengeluaran. Kemudian kita lihat contoh. Asumsikan bahwa Han dan Group memutuskan untuk membangun jembatan, untuk membangun warehouse maksudnya, yang diperkirakan akan membutuhkan 17 bulan untuk penyelesaian mulai tahun 2019. Perusahaan ini melakukan pembayaran pada kontraktor sebesar 240.000 pada tanggal 1 Maret, 480.000 pada tanggal 1 Juli, dan 360.000 pada tanggal 1 November. Perusahaan menghitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut. Tadi tanggal 1 Maret 240.000, 1 Juli 480, dan 1 November 360.000. Di sini kapitalisasi period ini dihitung dari tanggal 1 Maret sampai tanggal sampai bulan Desember ya. Jadi kan 10 bulan, berarti 10 per 12, berarti weighted average-nya 200.000. Ini juga dari Juli ke Desember itu 6, kemudian dari November ke Desember itu 2 bulan. Jadi totalnya yaitu 500.000. Kita lihat di contoh komprehensif kapitalisasi bunga. Jadi diasumsikan bahwa tanggal 1 November 2018 Shala Company dikontrak mohon maaf. Jadi di sini Paver Construction itu dikontrak oleh Shala Company untuk membangunkan gedung senilai 1,4 juta dolar di atas tanah seharga 100.000 dolar. Di sini dibeli dari kontraktor dan termasuk dalam pembayaran pertama. Kemudian Shala melakukan pembayaran kepada perusahaan konstruksi selama 2019. Di ini ya, 1 Januari, 1 Maret, 1 Mei, 1 Desember. Totalnya 1,5 juta. Kemudian ada informasi tambahannya. Jadi ternyata Paver Construction ini menyelesaikan gedung yang siap huni pada tanggal 31 Desember 2019. Shala memiliki utang beredar pada tanggal 31 Desember 2019. Yang pertama, uang konstruksi spesifik.
Di sini Wesel dengan bunga 15%, jangka waktu 3 tahun untuk membiayai pembelian tanah dan pembangunan gedung. Tertanggal 31 Desember 2018 dengan bunga dibayar per tahun tanggal 31 Desember sebesar 750.000. Utang lainnya ada Wesel bayar dengan bunga 10%, jangka waktunya 5 tahun. Kemudian tertanggal 31 Desember 2015 dengan interest payable annually-nya 550.000. Yang ketiga, obligasi dengan bunga 12% 10 tahun, kemudian diterbitkan 31 Desember 2014 dengan bunga dibayar per tahun sebesar 600.000. Nah, kita dihitung berapa akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbangnya untuk tahun 2019. Nah, kalau yang ini tadi udah ya, kalian udah mempelajari. Kalau Januari ya berarti di sini 12, Maret di sini 10 dan seterusnya. Hingga di sini total akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbangnya 820.000. Kemudian Syala menghitung bunga yang dapat dihindari seperti tabel ilustrasi 10.5 ini. Di sini kita lihat 750.000 itu tadi yang utang konstruksi spesifiknya, interest rate-nya 15%. Kemudian di sini 112.500. Kemudian untuk yang ini yang 70.000 kita lihat bahwa di sini jumlah di mana akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang melebihi pinjaman konstruksi yang spesifik. Nah, ini 70.000 dihasilkan dari kan akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang tadi yang ini 820.000 ya. Kita melebihi pinjaman konstruksi, kita minjam 70.000, berarti di sini sisa 70.000. Kemudian kita kalikan ini 0,1104%. Ini kalian bisa lihat perhitungannya di sini. Nah, di sini 10% 5 tahun 550.000, prinsipalnya interestnya 55.000. Yang ini 12% 10 tahun 600.000 72.000. Jadi di sini untuk menghitungnya 127 dibagi 1,1,5 hasilnya 11,4, kita masukkan ke sini. Nah, ini dapatnya dari yang utang lainnya tadi yang dicontoh. Kemudian kita menghitung biaya bunga aktual. Jadi Wesel konstruksi tadi 750.000 kali 0,15. Kemudian Wesel yang 5 tahun ya. Yang 5 tahun 550 10%, ini 600.000 12%. Ternyata aktual interestnya sebesar 239.500. Nah, ini untuk jurnalnya tanggal 1 Januari itu land sebesar 100.000, buildingnya 110, cashnya 210. Tanggal 1 Maretnya buildingnya 300.000, cashnya 300.000. Tanggal 1 Mei building 540.000, cashnya 540.000. Tanggal 31 Desember buildingnya 450.000, cash 450.000. Nah, di sini ada tambahan building capitalized interestnya 120.228 dan interest expense 119.272. Oleh karena itu cashnya sebesar 239.500. Kemudian setelah perusahaan itu bisa memperoleh aset tetap, bisa dengan membangun sendiri ataupun juga dengan menggunakan vendor. Kemudian kita menghitung biaya perolehannya, kemudian kita catat dan kita
perusahaan juga bisa melakukan pelepasan aset, disposition of property, plant and equipment. Jadi perusahaan dapat memensiunkan aset tetap mereka dengan sukarela atau melepas aset melalui di sini ada penjualan, kemudian ada pertukaran, konversi paksaan, dan juga atau kita bisa ninggalin gitu aja. Kemudian terlepas dari jenis pelepasan, penyusutan harus dilakukan sampai dengan tanggal pelepasan. Secara umum, kemudian perusahaan tersebut menghapus semua akun yang terkait dengan aset yang dipensiunkan. Jadi akunnya dihapus ya teman-teman. Nilai buku aset tetap tertentu tidak sama dengan nilai pelepasannya. Akibatnya menimbulkan keuntungan atau kerugian. Alasannya karena penyusutan merupakan perkiraan alokasi biaya dan bukan proses penilaian. Kemudian di sini kita lihat aja contohnya. Jadi Barrett Company ini mencatat depresiasi mesin seharga 18.000 untuk 9 tahun dan tarif penyusutannya sebesar 1.200 per tahun. Jika Barrett menjual mesin pada pertengahan tahun ke-10 seharga 7.000, maka Barrett mencatat penyusutan sampai tanggal penjualan sebagai berikut. Jadi dia menghitung dulu depreciation expense sebesar 600, yaitu 1.200 dikalikan dengan setengah, hasilnya yaitu 600.000. Kenapa di sini dikali setengah? Karena dia menjualnya di pertengahan di pertengahan tahun ke-10 ya. Jadi kan karena pertengahan jadi dihitungnya 6/12. Jadi hasilnya 600 penyusutannya. Kemudian kita bisa mencatat untuk penjualan aset tetapnya, jurnalnya, yaitu cash sebesar 7.000. Jadi di sini Barrett itu menjual mesinnya sebesar 7.000, kemudian akumulatif depreciation-nya sebesar 11.400. Itu dihasilkan dari 1.200 dikalikan 9 tahun, kemudian kita tambahkan dengan 600 yang kita hitung sebelumnya, hasilnya 11.400. Nah, mesinnya itu di harga 18.000. Ini 18.000, maka gain on disposalnya atau keuntungan atas pelepasan mesinnya sebesar 400. Seperti itu. Kemudian kalau untuk konversi paksaan, jadi terkadang jasa aset diakhiri melalui berbagai jenis kejadian konversi paksaan, misalnya kebakaran, banjir, pencurian, atau penggusuran. Nah, jadi perusahaan melaporkan selisih antara jumlah dipulihkan, misalnya dari ganti rugi, penggusuran, atau klaim asuransi jika ada, dan nilai buku aset sebagai keuntungan atau kerugian. Perusahaan memperlakukan keuntungan atau kerugian tersebut seperti pada jenis pelepasan aset lainnya. Kita lihat di sini Camel Transportation Corp itu ingin menjual pabrik yang terletak di properti perusahaan yang berdiri langsung di jalur jalan tol. Selama beberapa tahun pemerintah berusaha untuk membeli tanah tempat pabrik tersebut berdiri, tetapi perusahaan tersebut menolak. Pemerintah akhirnya menggunakan haknya secara paksa yang kasusnya disetujui oleh pengadilan. Dalam penyelesaiannya, Camel menerima ganti rugi sebesar 500.000, jumlah yang secara substansial melebihi nilai buku pabrik dan tanah sebesar 200.000. Kemudian di sini Camel membuat jurnal sebagai berikut. Oh ya, maaf. Jadi di sini Camelnya itu menerima 500.000. Kemudian jumlah yang secara substansial melebihi book value nilai buku
nilai buku pabrik dan tanah sebesar 150.000. Jadi di sini dan kalennya 150.000 dan book value dari building 100.000. Ini biaya perolehannya 300.000 dikurangi dengan akumulasi penyusutan 200.000. Maka jurnalnya yang dibuat Kamel yaitu cash sebesar 500.000 karena dia menerima, kemudian accumulated depreciation buildingnya 200.000 yang ini ya, kemudian buildingnya 300.000 yang ini, kemudian landnya 150.000 dan keuntungannya sebesar 250.000 seperti itu. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.